Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kegiatan sahabat yatim Rawa Mekarjaya, pengajian pembinaan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sarbini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar raqsi. Yang keempat mengusap sesuatu dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima mencuci kedua kaki beserta mata kaki. Asadisu at-tartibu. Yang keenam tartib. Hari ini saya bahas fardu. Fardu itu apa sih? Nah, fardu itu sama dengan wajib, rukun. Cuma bedanya kalau di haji, rukun dan fardu beda. Wajib, fardu, rukun itu beda sebutan, tapi hampir satu arti. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi fardu ini adalah satu rangkaian ibadah, bila ditinggalkan ibadah itu tidak sah. Rangkaian ibadah yang kalau ibadah itu ditinggalkan, perbuatan ini ditinggalkan, maka tidak sah. Salah satunya aja ditinggalin nggak sah. Itu yang disebut paham? Rangkaian ibadah yang wajib yang harus dikerjakan disebut fardu. Wudu ini apa? Penggunaan air untuk bersuci disebut wudhu. Sebab kalau bersuci dengan tanah disebut tayam. Penggunaan air untuk bersuci untuk sholat. Kalau mandi juga dengan air disebut mandi ghusl janabah, mandi janabah. Nah ini wudhu. Wudhu ini penggunaan air untuk beribadah sholat. Nah, mana ayatnya? Ayatnya ada dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi uruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya adalah surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, pertama mukamu harus dicuci. Kemudian kedua tanganmu sampai kepada sikut. Kemudian kepala, kemudian kaki. Maka anggota wudhu itu ada 4. Anggota wudhu ada 4. Yang pertama wajah. Yang kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga kepala. Yang keempat itu anggota wudhu dalam Al-Quran. Ingetin, anggota wudhu ada 4. Wajah, 2 tangan sampai sikut, kepala, kaki sampai mata. Lalu apa itu niat? Niat itu adalah dalam kaidah fikih itu disebut qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Ya, jadi kalau orang bilang sholat cukup dengan niat, betul. Karena niat itu menginginkan bari dikerjakan ya. Tapi kalau dia ngomong doang, tabok, berarti itu orang sesat. Ada sebagian ustadz yang bilang dia nggak pernah sholat, dia tapi disebutnya ustadz.
Di sini juga ada. Hari ini tepatnya tanggal 1. Dia bilang katanya sholat itu cukup dengan niat. Di hati doang, kagak ngapa-ngapain. Itu bukan niat, disebut azam. Azam itu cuma pengen. Azam ya. Kalau niat itu qasdu, menginginkan dan dikerjakan bersama dengan keinginan itu. Seperti pengen makan. Pengen makan itu kita sudah masak nasi kalau yang masak, atau sudah nendok nasi di piring, itu namanya niat. Tapi kalau pengen doang, kayak saya ini lagi puasa, pengen makan bau jengkol kan? Ya bau jengkol tuh kok enak kan nih jengkol. Pengen kan? Kalau yang doyan, kalau yang nggak doyan pasti nggak suka. Tuh, ini niat. Mana itu hadisnya? Ada riwayat Umar bin Khattab. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Yuk, saya coba hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu bin niat. Ayo coba. Innamal a'malu. Kamu innamal. Kamu. Nah, oke, kamu innamal. Kamu lah, kok tanya orang. Innamal bin niat. Maka fokus ya. Ayo kamu a'malu. Kamu kacamata. Kamu belakang. Kamu innamal a'malu. Innamal a'malu bin. Kamu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini bisa jadi dalil kalian gitu. Innamal a'malu bin niat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Fardunya wudhu ini 6, gak boleh ada yang ketinggalan satupun. Dari pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikut, karena ayatnya begitu. Kemudian membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu tatib. Itu nggak boleh ketinggalan satupun ya. Hafal rukun wudhu ada berapa? Ada yang pertama nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh sampai, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai, yang keenam ini wajib diketahui, wajib dihafal. Niat, tadi sudah tahu, niat itu adalah menginginkan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Kemudian hadisnya innamal a'malu binniyat, itu hadis. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat, itu hadis. Jadi harus hafal ya. Ada beberapa niat talafuz niat wudu. Yang sudah bisa adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardol
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil fardol. Ayo bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Jangan duduk ya, dod, wudu'a. Nah ini dod ya. Jangan wudhu. Apa itu nyebut wadu? Wudhu nggak boleh. Pakai dal. Artinya wudhu pakai dal itu meninggalkan. Wudhu nggak boleh. Wudhu. Ya, coba. Wudu'a. Oke. Nawaitul wudu'a. Li raf'il hadasil asgori. Fardhol lillahi ta'ala. Ya, wudhu. Ingetin, sebutannya bukan wudhu. Wudhu. Pakai dod. Ya, wudhu. Yaitu penggunaan air suci untuk beribadah. Disebut wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Li raf'il hadasil asgori. Fardhol lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Apa itu hadas? Yang membatalkan wudu. Apa itu hadas? Yang membatalkan wudu. Pertama, yang membatalkan wudu itu adalah keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Tahu kubul? Pantat. Dubur, pantat mah. Kubul yang depan punya kalian masing-masing. Ya. Kalau perempuan disebutnya vagina dalam ilmu pengetahuan. Kalau laki-laki disebut testis. Ya, dalam ilmu IPA itu. Jangan disebut yang ono, yang bahasa kampungnya ya. Nggak boleh. Dalam bahasa IPA, ilmu pengetahuan alamnya, kubul itu kalau perempuan vagina, laki-laki testis. Kalau dubur ya pantat. Anus ya. Anusnya ya. Saya nggak menggunakan bahasa yang onon, nggak boleh Mas Bambang. Itu wudu. Yang pertama niat. Nah niat ini sudah biasa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Ingat, saya akan tes semuanya. Harus benar bacanya, bukan cuma bisa. Ya, ayo kamu ikut aja di sini, yang kecil juga. Ini mah bab wudu. Udah ada gurunya. Oke, saya akan coba semuanya. Nawaitul wudu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Fardhol lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu hadas ya. Hadas itu sesuatu, hadas kecil ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan kita, dari dua lubang kita yang depan dan belakang. Kemudian bertempelnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, muhrim itu siapa? Bapak kita, emak kita, abang kita, adik kita, engkong kita, nenek kita, adiknya emak kita, mamang atau bibi, abangnya emak kita, uwa atau encang. Kalau enggak itu mah enggak itu yang lain batal kalau ketempel enggak pakai halangan, ya. Kamu usah ketempel sama Nabil, salaman, makanya halaman laki-laki dan perempuan harus begini. Ya. Terdemen kalau misalkan itu ya. Tuh ya, itu namanya hadas. Jadi hadas itu menurut Imam Syafi'i adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Apa baik keluarnya? Darah. Bisa darah. Perempuan tuh yang suka keluar darah mah kalau udah gede. Air.
bisa juga angin, bisa juga yang bau-bau. Itu yang keluar itu semuanya membatalkan wudhu. Lagi habis wudhu kentut dut be, itu nggak boleh. Langsung wudhu lagi. Gitu ya. Nah, wudhu itu wajib cebok nggak? Nggak. Kalau kentut nggak boleh cebok. Kalau baru cebok. Istinja ya. Kemarin kita udah belajar istinja baik menggunakan air ataupun menggunakan batu. Tuh, kemarin kita udah belajar. Jadi kalau batu mah jarang digunakan, cuman suatu saat apa kalian lagi jalan-jalan ke gurun pasir temunya batu doang kan bisa, udah tahu bisa lah. Atau di atas kapal pesawat terbang pakainya tisu doang. Ya. Tuh. Kemudian yang disebut hadas juga adalah kita muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu disebut hadas. Kemudian apalagi mabok. Punya wudhu terus naik mobil tiba-tiba mabok juga, maka itu juga tidak boleh. Itu batal wudhu. Kemudian pingsan, hilang akal. Hilang akal itu juga sama membatalkan wudhu. Tiba-tiba hilang akalnya, pingsan. Apalagi yang membatalkan wudhu? Tidur yang bukan duduk. Kalau duduk boleh. Kamu punya wudhu tidur di masjid begini boleh. Yang penting jangan bergerak pantatnya. Ini kan suka ada ya. Kita kalau sholat Jumat nih tidur gitu, nggak apa-apa. Suka. Sholat duduk tidur bisa. Kadang-kadang ya. Kalau hari Jumat ngantuk, ya. Jadi kalau tidurnya rebah itu udah pasti wudhunya batal. Tapi kalau duduk begini enggak. Duduk tidur enggak batal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 7 hari 7 malam dia enggak bergerak. Sunan Kalijogo itu katanya 7 tahun menjagain kali dia duduk begini. Dia enggak batal wudhunya. Sunan Kalijogo itu. Ada kan di filmnya? Pangeran Gebang di Batu Tapak di Gunung Sindur, Cidokong. Ada batunya 2 gede. Gitu diri aja. Selama 1 tahun ngeliatin matahari. Jadi batunya muter-muter katanya. Pangeran Gebang itu adalah Pangeran Kian Santang. Hebat kan orang dulu. Tapanya kuat-kuat. Kalian puasa aja nggak kuat. Kalau mau sakti itu harus puasa. Ya. Kuat. Kian Santang itu langsung ke Mekah kan, karena dia kuat, berdiri 1 tahun. Itu ada situsnya di Cidokong. Saya udah pernah kesana beberapa kali. Sunan Kalijaga juga ada, katanya 7 tahun. Ya wallahu alam bener apa kagak, tapi yang jelas itu cerita turun temurun. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia itu kalau capek tidurannya di belakang matahari. Ya wali dia mah. Jadi orang pernah ada yang nanya, wahai Syekh, kau masih biasa nggak tidur di belakang matahari? Kan hebat ya, hebat dia itu wali Allah. Makanya jangan suka menghina para wali. Itu ya, hebat. Syaratnya kalau kalian pengen hebat, jangan pernah lepas dari wudhu. Batal wudhu. Dari sekarang dia mumpung dosanya masih dikit. Kalau udah saya ketum Bambang itu banyak. Bohong-bohong dikit ya. Tapi kalau masih begini kan masih sakit. Perbanyak puasa Senin Kemis, apalagi ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, perbanyak membaca sholawat Nabi. Ntar malam ya. Itu baca sholawat yang bercanda sama para habaib. Niat nih penting. Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi. Ingat tadi apa yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari kubul dan dub, tempel kulit laki dan perempuan yang bukan yang bukan mahram. Bapak, emak itu mahram. Adik kita, anak kita punya anak itu mahram. Uak, mamang itu mahram, bibi. Sama mamang sama bibi cium tangan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh.
batal menurut Imam Syafi'i. Tidur juga termasuk membatalkan wudhu. Muntah dengan sengaja membatalkan wudhu. Hilang akal membatalkan wudhu. Murtad membatalkan wudhu. Murtad itu apa? Murtad itu kita tidak bersyukur kepada Allah. Contoh hujan, sial dah kalan banget hujan baik. Ada nggak yang suka begitu? Mau main bola kesel kalian kan? Ngomongnya bukan astagfirullahaladzim tapi sial dangkalan banget. Itu kalau punya wudhu batal itu. Hati ya. Itu namanya murtad. Banget Allah ini katanya hujan begini amat. Baru kesel kan? Harusnya ketika turun hujan kita bersyukur, baca doa Allahumma subhan thayyiban. Ya Bu, silakan mau baca dulu. Ini masih niat babnya. Ya, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Hadas terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Termasuk terkena najis itu adalah hadas. Di jalan nginjek tai, batal wudhunya. Ya makanya tuh cai cicak harus buru-buru dibersihin tuh di saya tuh. Makanya kan anak Jo harus sering-sering bebersih kan. Nah, bagaimana dengan yang di karpet kepretin air? Yang di karpet ya. Makanya harus rajin anak-anak perempuan ini. Laki juga sama. Oh, dengerin. Ya, harus rajin nih. Ini tempat kita ibadah ini harus bersih. Sholat. Termasuk kena kotoran najis itu batal wudhu. Makanya jangan hati-hati pas kita lagi wudhu, kalau ada nyamuk yang diteprak usir doang, begitu. Jangan diketok begitu. Tahu-tahu berdarah kan? Nah kalau udah ada darahnya ini batal. Nah kalau digigit nyamuk gini aja. Tapi kan badar emang nyamuknya nakal. Nggak mau pergi kalau kita lagi wudhu mah. Kayak dimatiin aja supaya kita wudhu lagi kali. Ini terkena najis juga membatalkan wudhu karena sholatnya nggak sah, harus dibersihin dulu. Niat. Yang kedua, mengusap wajah. Wajah ini dari sini nih, dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu disebut wajah. Dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, maka penggunaan wudhunya begini. Tuh, airnya biar kena semua. Kuping wajah bukan. Maka dia punya sunnah yang berbeda. Hidung, lubang hidung ini juga makanya punya sunnah yang berbeda. Mulut juga sama, maka disunahkan sebelum kita mengusap wajah, maka dibersihkan dulu mulutnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Yuk bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Waktu itu udah diajarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mengetuk. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuh. 3 kali. Buangnya ke kiri ya. Karena membuang kotoran mulut. Jangan ke kanan. Sunahnya dibuang itu airnya ke kiri. 3 kali paling banyak, nggak boleh lebih. Kemudian hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni raihatal jannati bil jannati ma'al abror
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni raihatal jannati bil jannati ma'al abror. Ya Allah, ciumkanlah kepadaku wewangian surga di dalam surga bersama orang-orang yang baik. Itu doanya supaya kita bisa nyium surga, tapi juga di dalam surga. Jangan nyium surga di luar surga, kagak enak. Kayak bau jengkol ada di mana tahu. Ya. Jadi kita mintanya kepada Gusti Allah nyium wangian surga tapi di dalam surga bersama orang-orang baik. Nah, itu dimasukin airnya tuh. Allahumma arihni. Ini digini nih airnya. Allahumma arihni raihatal jannati bil jannati mal abror. Dihirup. Kalau lagi nggak puasa, kalau lagi puasa nggak boleh makruh. Kalau lagi nggak puasa dihirup. Dikeluarin. Dikeluarin. Untuk menghilangkan apa? Riset membuktikan bahwa sinus ini bisa membuat penyakit kepala, radang otak, migrain. Nah, ini harus dibersihkannya dengan dihentak. Ya, dan sekarang kalian mumpung masih kecil, bersihkan. Jangan sampai nanti ada penyakit-penyakit yang ada. Ini masalah mengusap wajah. Jadi batasnya wajah mana? Sampai dagu. Lalu apa yang kita baca ketika kita mengusap wajah? Bisa doanya? Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika Allahumma bayyid wajhi. Itu Bang Jikri, dia masih bujangan. Dia ketua Nadwa. Jangan lihat laki-laki, biasa aja. Lihatnya pelajaran. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika. Ayo 1, 2, 3. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika. Harus bisa, ini harus dibaca. Ya. Jangan nggak dibaca, saya ajarin ini harus dibaca. Supaya ibadah kalian itu berkualitas. Ada isinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika. Ayo ulang 1, 2, 3. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika. Coba anak lagi. Bismillah. Binuri hidayatika. Coba anak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Terus bayyid wajhi binuri hidayatika. binuri hidayatika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya hidayahmu. Ini perkara hidayah nih, hati-hati ya. Kalian nih belajar di Sayat, tahu-tahu besok keluar dari Sayat nakal, rambut dimerahin, nggak pakai kerudung, itu berarti hidayahnya diambil Allah. Na'udzu, jangan sampai kamu juga sekarang rajin ngaji, udah be gede, sembahyang nggak pernah,
Na'udzu. Mabok-mabokan, na'udzu. Berzinah, na'udzu. Itu namanya hidayah kamu diambil sama Allah. Maka harus dibaca, harus diminta hidayah itu, karena hidayah itu milik Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang tadinya santri jadi kafir. Ada orang kafir kemudian jadi itu masalah hidayah. Kalau yang tadinya kafir terus jadi Islam, mati nggak lama, enak bener dia mah. Apa boy dimakan, bayang kagak, bayang baru 2 kali masuk surga, enak ya. Tapi itu urusan Allah, terserah Allah. Lah kita yang sembahyang tiap hari pas mau mati masuk neraka, rugi apa rugi? Iya, masuk Kristen, masuk Hindu, Buddha, banyak kan. Na'udzu. Makanya kita berdoa dalam sholat kita. Ini ngusap wajah. Ini bulan Mulud. Kalian ini harus hafal surat Al-Fil beserta artinya. Habis ini kita harus hafal ya, surat Al-Fil, Alam Taro dengan artinya. Kenapa? Karena itu ayat yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran Nabi. Ya. Ya coba apa Ustaz? Ini bareng. Ya. Bareng-bareng. Iya. Ini bahas ini dulu Mas Bambang. Ya. Musab wajah. Bisa doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asani. Ghuslul wajhi. Yang kedua, mencuci muka. Membah muka ya. Asalisu ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini. Ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, mencuci tangan bersamaan dengan 2 siku. Artinya gini, kamu nyuci tangan ini kanan dulu. Ini tangan nih, mulai dari sini tangan nih. Maka kalau wudhu sini tuh. Ya gitu ya. Jangan begini, nggak boleh. Begini nih. Suka saya lihatin tuh. Sikut dulu nggak boleh. Tangan dulu, tangan main ini nih. Ya, diusap sampai sikut. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Lalu pas saya. Wahasibni hisabai yasiro. Itu bacanya begitu. Ya Allah, berikanlah kitabku di tangan kananku dan hisablah aku dengan hisaban yang sedikit. Tangan kanan, tangan kiri sekarang kedua. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aumi warai zohri. Ini kalau udah dikasihkan lewat belakang, digebungkan ke kepala kita, udah pasti masuk neraka itu. Kalau tangan kiri masih mending, masuk nerakanya bentaran. Tapi kalau udah digebungkan kepala kita di sini, gobung gue sama malaikat, nerakanya lama. Maka kalau dibacain Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai. Allahumma la ta'tini kitabi bisimali aumi warai zohri. Ini 2 tangan ya. Jadi nggak boleh begini-begini, ganti hatu-hatu selesaikan ya. Bagaimana kalau ntar begini itu batal ya? Nggak boleh ya. Itu saya liatin banyak di masjid. Jadi selesaikan dulu nih. Kok batal Pak Ustadz dari mana? Tartib. Tartib ini berurutan. Kalau kanan dulu, kalau kiri baru kiri. Orang yang tidak tartib batal wudhu. Kemudian ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si, yang keempat mengusap sesuatu dari kepala. Ini. Lalu bagaimana kalau yang pakai imamah? Pakai imamah tuh Habib suka pakai imamah. Ya udah di sini aja. Saya imamahin aja. Ya. Kayak perempuan kan baru pakai jilbab. Saya lihatin itu enggak apa-apa. Ngusap sedikit dari kepala. Ya. Dikit enggak apa-apa. Bisa lihatin enggak apa-apa, ya.
Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mengusap kaki sampai mata kaki. Ini nggak boleh kurang, lebih mau boleh dikit, tapi lebih banget nggak boleh pakai dengkul jangan. Dibaca nih. Jadi kakinya dulu, ujung kakinya ya. Baru ke mata kaki. Kanan dulu, baru kiri. Itu disebut kalau kiri dulu batal apa enggak? Karena tidak tartib. Nah inilah tertib ini penting. Kok kata orang-orang bukan yang bukan kayak kita nih, yang bukan NU, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, apa itu tartib? Nggak ada hukumnya. Tartib ini berurutan. Habis itu dalam tartib itu ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Coba anak laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni mutatoh waj'alni min ibadikas. Ayo anak perempuan, bismillah. Allahumma ij'alni waj'alni minal mutatah waj'alni min ibadikas. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni min ibadikas. Tuh diusap baru mukanya selesai. Kalau nggak bisa berarti kalian baca apa? Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Coba kamu. Allahumma ij'alni. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni Yo. Ayo kamu. Belum bisa. Oh, kenapa? Harus bisa, makanya harus fokus ya. Ayo. Ya, kamu coba. Allahumma ij'alni minat tawa bina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kamu kenapa belum hafal? Ayo kamu. Allahumma ij'alni. Ayo kamu. Allahumma ij'alni. Allahumma ij'alni. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Ayo ambil.
waj'alni min ibadikas. Kamu terus waj'alni min kamu yang belum bisa harus bisa. Saya nggak mau, harus susah juga. Jangan diem, ntar saya coba lagi. Ya kamu. Alni. Ya kamu, Allahumma ij'alni. Kamu. Allahumma ij'al minat tawabina waj'alni min ibadikas. Kamu Allahumma ij'alni ya. Belakang. Minal mutaqah. Ayo kamu belakang lagi. Allahumma ij'alni. Waj'alni min ibadikas. Kamu. Ayo kamu. Allahumma ij'alni minat tawwa. Allahumma ij'alni waj'alni min ibadikal. Oke, bareng-bareng bersama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini nanti kalian itu harus coba ingat-ingat yang saya ajarin ya. Saya yakin sih belum ingat semua, tapi coba ingat. Mudah-mudahan ini tentang wudhu kalian ingat lagi ya. Terutama niatnya harus benar dan di akhir doanya harus benar. Karena doa itu sunnah hukumnya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi lebih baik dikerjakan. Jadi rangkaian wudhu itu yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim atau a'udzu dulu baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan nih. Allahumma qad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari maksiat, seluruh maksiat. Terus baru kemurkem. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kemudian hidung, Allahumma arifni raihatal jannati fil jannati ma'al abror. Kemudian nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat wudu itu dibaca ketika musak muka. Nah, bukan di tangan ya. Tapi ketika kita membasuh muka. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baru kita baca doa Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Baru tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au mi warai dhahri. Ini kepala.
Apa itu doanya saya lupa. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan. Nih, ini kepala bacanya itu Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari neraka. Kemudian kaki. Allahumma sabbit qadamaya ala siratim mustaqim. Tuh doanya. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di jalan yang lurus. Allahumma sabbit qadamaya ala siratim mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas jembatan yang lurus jalannya. Kemudian kaki kiri, Allahumma la tazilla qadamayya yauma tazillu. Ya Allah, jangan engkau jatuhkan kakiku dari jembatan Shiratal Mustaqim. Pada hari orang-orang kafir kakinya tergelincir. Baru baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Itu penting. Jangan apa yang enggak dibaca ya. Oke. Cukup selesai, kemudian kita akan membaca surat Al-Fil. Coba suratnya ambil Qurannya. Kasih ke anak laki. Surat Al-Fil. Alam Taro. Kasih anak laki tuh. Ayo Al-Qur'annya gunakan semua, keluarkan. Al-Qur'an tuh banyak. Siapa Nabi Muhammad? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Abdul Muthalib mah kakeknya, Abu Thalib kak pamangnya. Ibunya siapa namanya? Aminah. Ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibu. Lahir di mana? Di Mekah. Hijrahnya di mana? Di Madinah. Pada waktu hari Nabi lahir, itu ada peristiwa besar yang disebut gajah. Perang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri Ethiopia Abasia. Habsyi. Ini diceritakan bahwa pada waktu itu Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan waktu Ka'bah akan dipindahkan. Maka ayat ini bulan Mulud kita wajib bisa, wajib hafal, wajib meresapi. Ya, surat berapa? Surat ke-105, karena surat dalam Al-Quran ada 114. Ya, ada berapa surat? 114 dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlah suratnya ada 100. Ingetin ada berapa? 114. Nah ini suratnya surat ke-105. Al-Fil artinya gajah. Kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bihas
Tade, nggak ada itu bahasa tade. Taubon. Taublil. Ayo. Taublil. Ayo 1 2 3. Taublil. Wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aduh, pakai banyak. Ka'as sod ya. Ka'as fim ma'kul. Coba 1 2 3. Ka'as fim ma'kul. Yang artinya seperti daun yang dimakan. Kalian nggak bawa Quran? Quran banyak. Coba dikasih-kasihkan Al-Quran ke laki-laki. Karena saya akan tes satu-satu baca. Ya Allah. Surat kelima. Baca dengan keras. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.